Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan maupun juga kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya dengan para narasumber yang ada di fitur komentar atau pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua, maupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya. Ada begitu banyak hamba Tuhan yang merindukan anak-anaknya menjadi hamba Tuhan dan meneruskan pelayanan atau legasi dari ayah atau ibunya. Dan tidak sedikit juga anak-anak hamba Tuhan yang sebenarnya tidak terpanggil untuk melakukannya, tapi sepertinya dipaksakan karena tekanan orang tuanya atau mungkin tekanan gereja. Lalu sebenarnya bagaimana nih hamba Tuhan bersikap di dalam hal ini? Apakah anak-anak hamba Tuhan harus menjadi hamba Tuhan? Pertanyaannya. Bersama dengan saya ada sohib saya, Bapak Rizal Badudu M. Min. Selamat pagi Pak Rizal, apa kabar? Selamat pagi, Pak Kian Holik. Berbaik, syukur sekali. Terima kasih sudah diundang ke Ngopas lagi. Iya, ini kali yang ketiga nih ya. Oh. Nah, Pak Rizal, ini sederhana aja. Tidurnya gimana semalam? Kalau misal dari 0 sampai 10 begitu ya, 10 yang paling enak, 0 yang paling nggak enak. Tidurnya gimana nih semalam nih? Nomor berapa, Pak? Tidurnya pasti kepikiran dong mau ngopas. Jadi bangun-bangun langsung mikirin, ngopas nih, semangat. Atau mungkin pertanyaan yang lainnya, Pak, kalau misalnya saya mau iseng nanya, sarapan apa nih, Pak, tadi pagi, Pak? Sarapan biasa, saya orang Belanda kan, roti. Iya. Pasti roti. Saya bukan aliran mie soalnya. Gitu ya. Pantes rambutnya putih. Pak Rizal, nah, benar nggak sih tadi yang saya katakan itu banyak hamba Tuhan yang merindukan anak-anaknya menjadi hamba Tuhan atau bahkan meneruskan pelayanan ayahnya dan ibunya. Bagaimana observasi Pak Rizal? Benar nggak statement itu? Ini menarik nih dari kalimat tanyanya. Ada begitu banyak hamba Tuhan yang merindukan anak-anaknya jadi hamba Tuhan. Iya. Meneruskan pelayanan ayah ibunya gitu ya. Nah, saya kupas dari kalimat itu deh. Nah, kalau soal banyak hamba Tuhan, saya nggak tahu. Saya nggak punya data. Gitu kan. Berapa banyak ya? Mungkin Pak Kian Holik yang lebih bergaul di kalangan hamba Tuhan lebih tahu itu ya. Tapi saya mengobservasi saja. Ya sebatas, hamba Tuhan punya anak hamba Tuhan. Wow, menarik ya. Begitu ya. Nah, ini masalahnya ada di secara sosial ya, secara sosial. Jemaat atau orang secara umum sering menganggap hal itu sebagai satu keberhasilan. Gitu. Jadi kalau anaknya ambil sekolah teologi, wow, keren. Gitu ya. Wah, berarti Bapak berhasil nih. Nah, itu jadi saya mengobservasinya dari situ. Ya. Nah, sekarang tadi kan soal banyak. Pak Kian Holik pertanyaan adalah banyak hamba Tuhan merindukan anaknya jadi hamba Tuhan. Saya punya dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, ya wajar lah. Ada banyak profesi yang begitu juga. Misalnya dokter. Wah, pengen anaknya jadi dokter. Dan kita tahu cukup banyak dokter yang bahkan 3 generasi jadi dokter semuanya. Dan kita orang luar, menarik ya gitu ya. Ada juga profesi ahli hukum, bikin law firm, terus anaknya ambil sekolah itu wajar sekali ya. Atau pengusaha, ya mendidik anaknya jadi pengusaha. Jadi ya boleh-boleh aja. Wajar saja bahwa hamba Tuhan juga ingin ya anaknya jadi hamba Tuhan. Bagi saya sudut pandang pertama. Sudut pandang pertama. Gitu ya. Nah, sudut pandang kedua, saya ambil dari kata tadi,
meneruskan pelayanan ayah ibunya. Nah, ini harus berhati-hati. Kenapa? Ya, kalau tadi tuh profesi. Jadi wajar. Terus orangnya ambil sekolah, kuliah anaknya. Hukum, kedokteran gitu. Pengusaha, wajar. Karena ada perusahaan yang perlu diteruskan oleh generasi kedua dan ketiga. Begitu, itu wajar sekali. Sekarang di dalam sudut pandang kedua ini, kalau hamba Tuhan gimana? Nah, menurut saya bisa jadi nggak wajar. Walaupun banyak gereja yang melihat itu adalah semacam wajar, Pak. Jadinya maksudnya dilihat bahwa ini menjadi sebuah tradisi, atau bahkan juga ada yang mengatakan ini seperti dinasti, begitu ya. Bahwa satu gereja ini mungkin quote unquote itu seperti dimiliki begitu oleh hamba Tuhan A atau hamba Tuhan B, sehingga diharapkan bahwa anak-anaknya juga menjadi hamba Tuhan, meneruskan pelayanan ayahnya atau bahkan juga pelayanan ibunya. Betul, ada yang demikian. Tapi kalau saya melihat misalnya ya, ada juga banyak, bahkan di Indonesia ini ada banyak begitu ya. Karena kakak saya bekerja dengan Faith Comes by Hearing, Bible audio itu, dan dia ke daerah-daerah mencari orang-orang untuk rekaman bahasa-bahasa daerah ya, suku-suku ya, bahasa daerah ya. Dan dia banyak sekali berkenalan dengan misionaris asing yang sudah 2 generasi, generasi kedua. Dan itu saya merasa itu lebih tanda kutip ya wajar ya, karena apa? Anaknya tumbuh besar di Indonesia, mungkin di pedalaman, mungkin hatinya jadi ke situ, gitu ya. Panggilannya jadi ke situ. Nah, saat anak-anak dewasa, banyak misionaris ini yang kemudian mengembalikan anaknya kuliah di Amerika, balik ke negaranya. Tapi nggak sedikit yang balik lagi anak-anak itu ke Indonesia, meneruskan pelayanan ayah ibunya itu ya. Nah, saya melihat hal ini sebagai sesuatu yang wow, ini berarti anaknya dibesarkan di suasana itu, mengalami, mungkin mengalami banyak kuasa Tuhan, dan dia hatinya jadi betul-betul Tuhan taruh di daerah-daerah itu gitu ya. Nah, berarti ada influence yang positif ya dari apa yang dilakukan oleh ayahnya atau ibunya kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya capture gitu ya vision daripada ayahnya, dan bersedia untuk boleh quote unquote meneruskan lah, boleh dikatakan, atau melakukan hal yang sama yang seperti dilakukan oleh ayahnya atau ibunya ya. Contoh kita kakak saya itu dulu di rumah sakit Bethesda ya, Serukam, Kalimantan ya. Nah, itu kan yang mendirikan kan Dr. Gary. Opa Gary disebutnya, dulu dia misionaris sebagai dokter. Kemudian Dr. Paul, anaknya pun ingin jadi dokter, supaya apa? Supaya bisa menjalankan misi yang sama. Dan anaknya juga di Indonesia terus jadinya. Dan sekarang kemudian memimpin sebelum dialihkan kepada orang-orang Indonesia ya. Itu adalah contoh-contoh yang banyak terjadi. Dan itu menurut saya wajar sekali, karena anak-anak itu jadi mengambil panggilan dari Tuhan yang selaras dengan orang tuanya. Betul. Kan? Tetapi tidak sedikit juga kan ya anak-anak yang justru menjadi berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, bukan? Jadi misalnya orang tuanya hamba Tuhan begitu ya, pelayanan di gereja, karena dia begitu lama ada di dalam ruang lingkup gereja, jadi dia juga merasa aduh capek, betul, aduh bosen, atau aduh begitu terus, sehingga dia memilih untuk justru melakukan sesuatu yang berlawanan, boleh dikatakan, dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Saya ingin bahas itu agak kemudian tuh. Betul. Tadi setelah kasih contoh mengenai misionaris, ada juga gereja-gereja yang sistemnya adalah turun-temurun. Misalnya contohnya GPDI ya, Gereja Pantekosta di Indonesia. Nah, itu udah hampir seperti gitu tuh. Ayahnya gembala, ada teman-teman saya juga kemudian anaknya belajar teologi ya, kemudian langsung jadi gembala. Di dalam sistem yang saya nggak tahu persis aturannya seperti apa, tapi ya, gereja itu nampaknya berhasil membuat sistem dan aturan yang membuat ini jadi turun-temurun, jadi hamba Tuhan. Itu baik juga ya. Wow.
Menarik ya, maksudnya ya. Berarti ini bukan hanya dari sisi si hamba Tuhannya aja, tetapi juga dari sisi gereja yang dia layani ya, melihat hal tersebut juga, dan mungkin secara tidak langsung juga mengharapkan. Jadi ketika anaknya itu masih kecil, bertumbuh dan lain sebagainya, sudah diarahkan atau sudah diharapkan bahwa anak ini yang akan nanti menggantikan atau meneruskan pelayanan ayahnya, begitu ya. Nah itu saya kembali lagi, kembali lagi berkaca, beranalogi ke dunia pengusaha, gitu ya. Ada banyak pengusaha yang demikian prosesnya. Dia punya usaha besar, anak-anaknya disekolahkan kemana-kemana, terus kembali untuk nanti berlatih magang di perusahaan itu. Bahkan saya waktu saya bekerja di bank ya, karena kami bekerja di bank asing yang waktu itu sangat terkemuka ya di Indonesia, saya punya teman banyak sekali itu adalah anak konglomerat. Dan anak pejabat, anak kepala gubernur BI, anak petinggi-petinggi pemerintah, begitu, anak-anak menteri, itu banyak sekali. Nah, teman-teman saya anak pengusaha itu, ya pulang, lulus sekolah, dilatihkan dulu, dimagangkan di tempat yang bagus sistemnya, begitu ya. Nah, bahkan beberapa teman saya itu adalah anak konglomerat pemilik bank. Jadi belajar 5-6 tahun untuk nanti langsung memimpin bank yang diinginkan oleh ayahnya, dan itu wajar sekali ya. Itu sebagai satu alur sistem proses yang baik yang dibuat. Dan kembali ke gereja tadi, ada gereja-gereja yang begitu. Wow, luar biasa. Berarti juga secara tidak langsung ini banyak gereja yang mengharapkan dan mempersiapkan mungkin anak-anak hamba Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi penerus daripada gereja, apakah di gereja tersebut atau juga di gereja lain. Nah, memang kalau kita bicara bisnis, mungkin ada faktor bisnisnya boleh dikatakan ya, yang menyebabkan hal tersebut. Kalau misalnya di gereja ada faktor apanya nih menurut pengamatan Pak Rizal nih? Ini ngeri-ngeri sedap nih. Gini. Kalau anak itu kemudian sekolah teologi, kemudian mampu menjadi gembala, ya oke-oke aja ya. Gitu. Tapi kalau anak ini belum cukup matang, tapi kemudian, dan ada yang begitu, dipaksakan, tanda kutip ya, dan dia langsung menjadi gembala. Ya ini kasihan jemaatnya ya. Kasihan jemaatnya, kasihan orang yang dilayani. Nah, kalau di pengusaha-pengusaha itu, dia itu misalnya kayak contoh ya, pemilik BCA ya, itu anak tuh yang sekarang jadi wakil presiden direktur BCA ya, Pak Arman Hartono. Itu dia bilang, saya udah sejak umur 10 apa itu diikutkan di meeting-meeting, suruh masuk aja ruang meeting. Wow. Saya nggak ngerti itu apa yang dibicarain. Tapi waktu saya udah dewasa, saya dikasih tanggung jawab sama papa saya, semuanya tuh kayak balik. Oh, instingnya dalam hal berusaha itu jadi. Nah, kemudian pada umur 30-an, kayak Pak Arman Hartono itu udah megang puluhan, ratusan perusahaan ya di grup Jarum itu. Sehingga waktu beliau dimasukkan ke BCA, waktu grup Jarum itu beli BCA, ini dimasukkan tapi juga nggak langsung jadi direktur. Karena ada peraturan BI. Peraturan Bank Indonesia itu nggak boleh lah pemilik langsung jadi direktur. Beberapa lama jadi GM, kemudian baru naik jadi direktur. Beberapa lama jadi direktur, baru sekarang naik jadi wapresdir. Dan peraturan BI itu jelas, pemilik tuh nggak boleh jadi presdir. Nah, itu yang saya bilang tadi, sistem. Nah, kalau gereja bisa bikin sistem yang sehat seperti itu, maka jemaat yang dilayani akan menerima manfaatnya ya, yang besar. Tapi kalau kembali lagi tadi Pak Ken mengatakan, dipaksakan karena ini gereja seperti punya keluarga. Nah, jemaat sangat bisa menangkap ini sudah matang atau belum, ini dipaksakan atau tidak, begitu ya. Dan jadinya itu jadi seperti meneruskan pelayanan ayah ibunya. Buat saya, satu frasa ini adalah aneh ya. Sebetulnya ini adalah pelayanan Tuhan gitu loh. Bukan pelayanan ayah ibunya gitu loh. Jadi meneruskan siapa punya, meneruskan kalau panggilan.
Tapi kembali lagi, kalau gereja itu ADART-nya bisa seperti tadi itu di kalangan usaha dan membuat estafet itu jadi sehat. Itu bagus. Ya, jadi berarti kalau misalnya memangnya gereja juga mengharapkan, saya rasa mungkin seperti pembicaraan kita tadi, bahwa gereja juga harus mempunyai sebuah infrastruktur yang baik, peraturan-peraturan yang baik untuk membantu hal itu terjadi, gitu ya. Mungkin bagi gereja yang masih mungkin meraba-raba dan melihat, mungkin ini agak riskan juga kelihatannya nih, kalau misalnya memangnya dipaksakan ke arah sana, ya. Misalnya ya, kalau di beberapa gereja kan, seperti gereja hamba Tuhan kan pasti pegang sekolah minggu dulu berapa tahun, pegang remaja, pegang pemuda, pegang apa, terus baru dia naik. Nah, kan, gitu kan? Karena pengalaman jam terbang ya. Sehingga harapan saya berkaca kepada tadi orang di bank gitu ya, anaknya pengusaha gitu ya. Mungkin juga anaknya hamba Tuhan waktu masuk gereja dia sudah disekolahkan di sekolah teologi, ya pegang dulu komisi apa, beberapa waktu sehingga ini dimatangkan, betul-betul matang pada waktu nanti jadi pegang kepemimpinan di gereja itu. Memang sudah layak, pantas. Itulah infrastruktur tadi ya. Iya, dan itu adalah fair game boleh dikatakan ya. Buat semua orang untuk bisa melihat jenjang tersebut, bagaimana dia naik perlahan-lahan dan betul-betul menjadi seorang pemimpin yang berhasil, yang boleh dikatakan quote unquote meneruskan lah. Boleh dikatakan pelayanan daripada papanya. Nah, memang ini berarti kita melihat ada efek positif, ada efek negatif nih so far nih ya. Kalau Pak Rizal lihatnya lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya? Tergantung ya. Kalau tadi Pak Kianolik mengatakan, ini sebetulnya anak-anaknya dipaksakan gitu ya. Tidak sedikit anak hamba Tuhan yang anak-anaknya sebenarnya tuh nggak terpanggil ke situ. Nah, itu bedanya. Hamba Tuhan itu bukan profesi. Hamba Tuhan itu adalah sebuah panggilan. Sehingga ini nggak bisa seperti tadi dokter, ahli hukum, bankir yang bisa dididik kemudian tanda kutip anaknya itu dibentuk jadi begitu ya. Nah, hamba Tuhan kalau bukan profesi itu jadi tidak pada tempatnya kalau dipaksa orang tua untuk jadi hamba Tuhan juga. Gitu. Baik. Saya mengaitkannya dengan tadi yang saya katakan di awal. Masalahnya adalah secara sosial penilaian jemaat dan orang umum adalah kalau itu 2-3 generasi itu jadi wow, jemaatnya bilang wah hebat ya Bapak, hebat sekali bisa. Nah, itu dalam batas-batas tertentu membuat hamba Tuhan tuh ada tekanan tertentu. Lalu nanti pertanyaannya adalah gimana generasi keempat ya? Apakah bisa jadi hamba Tuhan atau enggak? Bahkan gini ya, sebelum jadi hamba Tuhan nih anaknya nih. Masih kuliah gitu, anak kuliah, masih kuliah. Ditanya ke hamba Tuhan nih. Anak Bapak kuliah di mana? Oh iya, ambil jurusan apa? Terus dijawab teologi. Wow. Gitu tuh jemaat. Wah, cakep gitu. Respons-respons seperti ini yang membuat tekanan-tekanan tertentu di kalangan hamba Tuhan untuk ada keinginan dan ada seperti pengakuan publik bahwa kalau anaknya sekolah di teologi itu ini atau kalau anaknya sekolahnya insinyur atau apa gitu biasa aja. Oh gitu ya. Gitu tuh. Jadi ini tolong juga ya, saya titip pesan kepada jemaat ya, orang secara umum untuk tidak memiliki pandangan yang demikian gitu loh. Betul. Dan nanti kita akan bicarakan ya, apa yang harus dilakukan oleh hamba Tuhan dan apa yang harus dilakukan juga oleh jemaat nih, khususnya di dalam membesarkan anak-anak hamba Tuhan. Nah, pertanyaan pertama, Pak Rizal, langsung aja to the point. Jadi, apa yang harusnya dilakukan oleh hamba Tuhan? Kalau misalnya dia melihat, contohnya lah ya, sebuah struktur pertama-tama yang memungkinkan anak-anaknya untuk meneruskan atau untuk melanjutkan atau mungkin juga untuk melayani bersama-sama dengan ayahnya, apa yang harus dia lakukan? Atau juga kalau misalnya memang gerejanya tidak ada struktur, apa juga yang harus dilakukan oleh si hamba Tuhan ini? Menurut Pak Rizal bagaimana?
kan kita ini ya, apakah kita sebagai hamba Tuhan atau non hamba Tuhan, tugas kita adalah memuridkan anak-anak kita. Itu jelas sekali. Membuat mereka mengenal Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, ini masih konseptual. Kalau kita kupas banyak sekali contoh-contoh atau secara strategi, secara metode, banyak sekali hal yang praktis yang bisa dan perlu dilakukan oleh para hamba Tuhan, begitu ya. Nah, sama juga di pengusaha tadi atau di dokter tadi, ada anak-anak yang terus diajak oleh orang tuanya, dokter yang melayani masyarakat kelas bawah terus membawa anaknya memperlihatkan, terus bertanya kepada anaknya, apa yang kamu lihat? Menurut kamu orang-orang itu bisa nggak bayar papa? Bisa. Kamu lihat nggak tadi ada orang yang kasih beras? Papa terima nggak? Orang itu mampu nggak? Nah, itu menyayat hati ya, mengiris hati, memasukkan nilai-nilai ke hati secara wajar, bukan dengan paksaan. Sama juga hamba Tuhan. Kalau kita mengajak anak kita ya, tanda kutip magang, gitu ya. Waktu kita pelayanan ke penjara, saya mengajak anak saya. Sebetulnya saya bisa melakukan sendiri. Tapi anak saya kasih tugas saja untuk klik PowerPoint. Saya bisa pakai clicker. Bisa. Tapi klik supaya dia bertemu dengan ngobrol dengan orang-orang yaitu warga binaan itu ya. Terus nanti di rumah kan saya tanya, apa yang kamu lihat? Kamu tahu nggak orang itu kenapa? Kenapa dia masuk penjara? Kamu tahu nggak? Berarti kalau kamu lakukan itu berarti apa? Melihat bagaimana respons dia, hati dia, gitu ya. Dan di pelayanan-pelayanan lain, misalnya waktu ada diakonia di gereja, saya mengajak anak-anak saya. Dan saya mengatakan kepada panitia, waktu itu anak-anak saya masih kecil ya, masih umur 12, 13. Boleh ya saya minta tolong ya anak saya juga. Jadi dia ngangkat-ngangkatin paket-paket. Terus mereka juga ada di counter untuk kasih kupon. Sederhananya hal yang dilakukannya. Terus mereka melihat antrian masyarakat sekitar ya, masyarakat kelas bawah ya. Nanti di rumah kan kita diskusi, apa yang kamu lihat? Terus kamu orang-orang itu senang sekali nggak? Waktu orang itu kamu kasih kupon gimana matanya? Oh iya gini. Kamu lihat nggak ada ibu yang gendong anak? Kasihan nggak dia tuh ninggalin rumahnya nggak? Masaknya harus ditinggalin dulu. Dan hal-hal seperti itu. Dan hal yang demikian ini yang kita mesti create. Yang kalau misionaris, mereka tuh hidup di kolam itu. Sehingga anak-anak itu beririsan langsung dengan situasi-situasi demikian secara berulang, secara TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif. Nah, kalau kita gereja di kota besar, kita hamba Tuhan di kota besar, di gereja besar, kita mesti mencari tuh kesempatan-kesempatan tuh ya, kairos itu ya. Apa yang membuat anak kita atau kita berkhotbah dia di komisi remaja dia sebelum umurnya tapi dia kita minta duduk di belakang atau dia nanti waktu udah remaja dia ikut atur audio segala macam supaya kita tolong untuk punya hati melayani. Sekali lagi ya beda ya. Kita bukan lagi paksa dia jadi hamba Tuhan. Tapi supaya nanti dia jadi apapun profesinya, dia melayani. Jadi intinya tadi gitu loh. Jadi pemuridan dengan hal-hal praktis yang kita lalui dan diharapkan nanti itu bisa membuka mereka punya pengalaman, mereka punya pola pikir, mereka punya hati juga untuk melihat bahwa wah ternyata apa yang dilakukan oleh papanya, oleh mamanya ini adalah sesuatu yang lebih dari hanya sekedar sebuah profesi. Ini adalah sebuah panggilan gitu. Betul. Dan itu yang merubah kehidupan anak-anak. Ini luar biasa. Maksudnya ada banyak hamba Tuhan mungkin yang melihat bahwa udahlah anaknya nggak usah ikut-ikutan lah. Kalau misalnya saya pelayanan khotbah di gereja A atau di gereja B, anaknya nggak usah ikut-ikutan. Tetapi justru ini diikut-sertakan ya, maksudnya ya. Contoh lain ya, ada banyak orang konseling datang ke rumah kami ya, konseling. Kalau generasi kita kan masih ke rumah datangnya, bukan ke kafe ya. Nah,
setelah pandemi ya pada ke kafe. Bisa dimengerti juga. Tapi ini keuntungannya kalau ke rumah. Dan kami lakukan ya sejak anak-anak kecil. Waktu ada orang datang konseling ke tempat kami membiarkan anak-anak itu di situ. Atau anak-anak justru waktu dia udah umur 12, 11, dikasih tugas. Menyediakan minum, menyediakan makanan ringan, dia yang bertugas, dia yang sehingga nanti terus jadi bahasan, bukan bahasan isi konselingnya, bukan. Tapi kamu lihat nggak tadi Om Tante, kenapa dia datang gini? Dia tanya sama ayah bunda soal ini. Jadi bahasan yang wajar. Begitu. Ya, jadi nggak dipaksakan, nggak harus sekolah teologi ya setelah lulus SMA atau apa, tetapi diarahkan gitu ya, diarahkan ke sana, dan dibuka pola pikirnya, dibuka pengalamannya supaya bisa merasakan apa yang kita lalui juga. Ya, jadi nantinya kan kita lagi-lagi dalam pemuritan itu kita ngajarin mereka bagaimana menjadi Samuel yang mendengarkan suara Tuhan, panggilan Tuhan, begitu kan? Jadi dengan pengalaman-pengalaman tadi kita membuka hatinya, membuat subur hatinya untuk mendengarkan panggilan Tuhan kemanapun, kemanapun, gitu ya. Nah, dia ada hati untuk melayani sehingga nanti dia profesi apapun dia akan melayani. Nah, sekarang saya cerita 2 di antara 4 anak kami ya, mengenai kuliahnya. Nah, anak saya yang ketiga, waktu akan memilih jurusan untuk kuliah, dia bilang jelas sekali, saya teologi. Gitu ya. Nah, ini saya harus hati-hati. Untuk saya jadi bangga atau enggak seperti tadi itu. Harus hati-hati. Berhasil. Gitu. Dan respons orang tuh tetap gitu loh. Gitu loh. Wah, hebat, Pak. Wih, luar biasa gitu ya. Orang gereja nih gitu kan. Jadi anak saya yang ketiga itu ambil jurusan teologi. Dia bilang, ya saya jelas, saya umur 12 Tuhan udah berbicara ya untuk saya ke sana gitu. Tetapi ini ambil kuliahnya kan. Jadi dia ambil S1 dan S2 teologi. Oke, sudah kembali. Terus tapi dia jelas sekali tidak berminat untuk pelayanan pastoral. Nah, itu kan juga saya diuji lagi. Apakah nanti akan mengiyakan respons jemaat? Karena jemaat gini, Pak, sekolahnya teologi, kok nggak kerja melayani di gereja? Gitu tuh pertanyaannya. Tapi kalau misalnya anak saya sekolah di teologi, terus pelayanan di gereja, jemaat gimana? Wih, keren, Pak. Begitu. Dan betul. Kemana saya mengambil respons itu? Kalau saya mengambil respons itu masukin di kepala, wih, kepala saya jadi besar. Gitu loh. Tapi kalau saya udah langsung lempar aja ke atas, lempar ke atas, Tuhan terima kasih. Bukan saya itu mah yang manggil. Betul. Bukan, itu panggilan Tuhan. Betul. Gitu ya. Itu pertama, Pak Kian Holik. Saya kontraskan dengan yang kedua. Silakan. Itu anak saya nomor 3, nomor 2, maaf. Tadi anak saya nomor 2. Iya. Sampai salah nih kebanyakan anaknya. Iya. Anak saya nomor 3. Anak saya nomor 3. Waktu udah mau kuliah, kami diskusi di pemilihan jurusan. Gitu kan? Gini dia bilang. Nah, dia itu setahun terakhir sebelum kuliah, dia itu udah banyak sekali jadi worship leader di gereja. Ya senang lah ya, kita senang lah ya anak melayani gitu. Betul. Nah, jadi dia tanya, aku boleh nggak kuliahnya worship? Bapaknya mikir. Saya bilang gini, di dalam keterbatasan pengetahuan saya mengenai kuliah itu, saya bilang gini, Ray, ayah udah puluhan tahun jadi worship leader. Mau gaya apa aja, mau gaya yang karismatik, mau gaya yang pakai band, mau gaya yang panggungnya besar sekali, mau gaya yang liturgis apa, ayah itu udah jadi. Dan nggak perlu sekolah. Jadi di dalam keterbatasan pengetahuan saya. Iya. Nah, terus di dalam ketaatan dia, anak saya, oke, kalau gitu apa? Ya udah kamu pilih jurusannya. Dia ambil communication studies. Ya udah dia ambil.
Ternyata semester kedua dia ketemu di kampusnya itu ada worship art. Nah, dia nggak bilang-bilang saya tuh. Dia ambil double major. Papanya cuma terima tagihan uang sekolah kelihatannya. Nggak begitu nambah ternyata. Okay. Kreditnya aja kan yang nambah kan. Iya, betul. Cuma dia jadi banyak ambil kuliah teologi juga jadi karena dasarnya di situ. Nah, waktu di kampus itu dia banyak sekali memimpin tim worship. Iya. Keliling ke banyak stage, keliling ke sekolah-sekolah, ke retret. Dan kemudian setelah selesai kuliah S1, dia itu sebelumnya udah diterima kerja di gereja di Amerika, jadi worship leader. Dan waktu lulus, dia ada posisi kosong, dia langsung jadi worship director. Wow. Nah, Bapak jangan bilang wow gitu, jangan. Nanti jangan. Bagus loh. Nah, itu kan jelas bukan saya. Bukan orang tuanya. Kita hanya mengantar anak kita untuk mampu mendengar suara Tuhan, panggilan Tuhan. Waktu Tuhan memanggil dia ke sana, dan dia merespons dengan baik, kita hanya bisa memuji Tuhan. Jadi, anak saya yang nomor 3, yang kuliahnya tadinya jurusan communication, terus jadinya dia pelayanan penuh sekarang ini. Anak saya yang kedua yang ambil jurusan teologi, dia nggak mau di pelayanan. Nah, saya ada godaan. Orang sekolahnya udah itu, masa nggak melayani gitu. Padahal semua profesi adalah kita pelayanan dong, kan gitu kan. Betul. Nah, anak saya tuh inginnya tuh ngajar yang teologi. Baik. Jadi memang ini adalah sesuatu yang terbuka dengan luas. Kita bisa mengarahkan. Bahkan juga ada keputusan-keputusan yang sudah diambil yang memang mempersiapkan anak-anak kita ke sana. Tetapi toh pada akhirnya apa yang dilakukan untuk hidupnya dan keputusan-keputusan hidupnya itu ada di tangan Tuhan, ada di tangan dia juga, begitu ya. Itu boleh dikatakan sudah lepas dari apa yang menjadi tanggung jawab kita, gitu loh. Betul sekali. Kita bisa mengarahkan, tetapi pada akhirnya sebagai seorang yang dewasa, dia yang harus menentukan. Menarik memang ini pengalaman seperti ini. Jadi intinya tadi yang Pak Rizal katakan, bahwa ini semuanya adalah proses pemuridan ya. Proses pemuridan yang bukan hanya sekedar pengajaran dari Alkitab, tetapi juga bagaimana kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita dicerminkan, dan juga anak bisa melihat gitu loh kehidupan kita seperti apa. Luar biasa. Ada satu lagi nggak Pak yang bisa Bapak berikan saran kepada hamba Tuhan mungkin untuk menentukan arah anak-anaknya kemana ini begitu selain pemuridan, ataukah pemuridan itu sebagai sebuah gambaran besar atau big picture-nya Pak? Betul, pemuridan itu adalah gambaran besarnya. Saya ingin kita berbicara itu nanti kesempatan lain ya. Bagaimana memuridkan anak-anak hamba Tuhan ya? Iya, secara praktis gitu ya. Nah, kemudian di dalam itu adalah kita bagaimana mengantar anak-anak untuk bertemu dengan Tuhan ya. Melalui panggilannya di bidang apa saja. Itu saya ingin tekankan. Karena nanti Tuhan bisa memakai mereka melalui bidang profesi apapun, sebagai pengusahakah, sebagai ilmuwan, sebagai akademisi, atau sebagai panggilan-panggilan sebagai hamba Tuhan. Jadi jangan menggiring dia menjadi hamba Tuhan, tapi antarlah mereka untuk mendengarkan suara Tuhan, panggilan Tuhan itu seperti apa. Karena sukacita yang besar akan memenuhi keluarga kita kalau begitu tuh. Tapi kalau kita paksa, mungkin dia ambil itu jadi profesinya. Tapi sebetulnya dia nggak sukacita. Maka pada waktu dia nanti melayani, sebetulnya hatinya banyak yang berat. Ada sedikit masalah dari jemaat, dia udah nggak mampu tuh melayani. Karena dia bukan mendengarkan panggilan Tuhan, karena dia mendengarkan panggilan bapaknya. Ya. Baik, itu kata-kata emas tuh tadi tuh yang keluar tuh. Saya bilang adalah untuk bukan memaksakan, tetapi untuk mengarahkan dan memberikan kesempatan untuk mereka pada akhirnya memilih apa yang menjadi panggilan Tuhan
di dalam kehidupannya. Saya rasa itu yang harus digarisbawahi. Pak Rizal, kalau misalnya ada satu kalimat utama dari apa yang kita diskusi tadi sebagai titipan nih kepada hamba-hamba Tuhan, begitu ya, sebelum kita tutup nih Pak pembicaraan kita, apa tuh Pak? Khususnya di dalam apakah anak-anak hamba Tuhan harus menjadi hamba Tuhan? Kalau Pak Rizal bisa rangkum di dalam satu kalimat, apa itu Pak? Saya mengajak kita semua untuk menjadikan anak-anak kita hamba Tuhan. Hak kecil. Dalam profesi apapun mereka adalah hamba Tuhan. Amin. Kalau mereka dibawa menjadi hamba Tuhan, hak besar, kita juga bersyukur. Karena yang paling penting adalah Tuhan dimuliakan melalui kehidupan mereka, apapun panggilannya. Amin. Dan kita nanti akan bisa melihat dengan indahnya anak-anak kita semakin tua, kita melihat indah Tuhan berbuat indah melalui panggilan apapun. Amin. Luar biasa. Pak Rizal, terima kasih banyak buat waktunya. Saya yakin dan percaya pembicaraan kita akan berguna untuk para hamba-hamba Tuhan. Dan juga saya yakin untuk para pemimpin Kristen lainnya, para majelis yang lainnya. Karena kita juga kepingin mereka untuk bisa memuridkan anak-anaknya, membuat anak-anaknya menjadi hamba-hamba Tuhan. Seperti yang tadi dikatakan. Amin. Ya. Terima kasih. Kita akan tutup dalam doa. Kita mendoakan bagi para hamba Tuhan, hak besar, dan juga para majelis, para pemimpin gereja, biar mereka boleh menjadi teladan yang baik bagi Kristus, bagi anak-anaknya. Terima kasih Bapa di surga, buat waktu di mana kami boleh berbicara mengenai hal ini. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi ya Bapa, kalau misalnya di dalam hidup kami, Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Dan kami percaya Tuhan, di dalam semua hal, kalau misalnya Tuhan menginginkan untuk memanggil orang-orang yang Tuhan inginkan untuk bekerja di gereja, Tuhan bisa panggil mereka, ataupun juga di tempat lain. Tuhan bisa bekerja secara leluasa. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, khususnya untuk anak-anak hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja, biar kiranya ya Tuhan, Tuhan boleh berikan kepada ayah, ibunya hikmat dan bijaksana, untuk mereka boleh mengarahkan, membimbing, membuat anak-anak kami semua ya Bapa boleh menjadi anak-anak yang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan Yesus, dan boleh setia untuk mengikuti Dia seumur hidup mereka, apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi buat waktu ini. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.